Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fozil Adim dengan NIM 14056230027. Di sini saya akan membahas tentang analisis sosial budaya di Indonesia yang menjadi perbincangan hangat saat ini. Saya akan membahas tentang salah satu permasalahan, yaitu UKT yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi sehingga menimbulkan berbagai argumen dari masyarakat yang menolak dengan adanya kenaikan UKT tersebut. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri terus bergulir. Sejumlah calon mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi mengundurkan diri. Dampak mahalnya UKT langsung dirasakan oleh Luis, seorang calon mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Luis mengaku kecewa tidak bisa kuliah di kampus yang diimpikannya sejak kecil karena orang tuanya tidak mampu membiayai uang kuliah yang terbilang mahal. UKT di fakultas yang disasar Luis mencapai lebih dari 30 juta rupiah yang tidak sebanding dengan pendapatan orang tuanya. Luis telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keringanan biaya, namun tidak pernah mendapatkan respons. Masih ingat dengan aksi demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto pada 29 April lalu? Aksi demo ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal UKT tersebut berlangsung ricuh. Terjadi saling pukul serta lempar antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Mahasiswa memprotes lantaran kenaikan UKT pada 2024 mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun lalu. Kamis 16 Mei, keresahan para mahasiswa yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI bermuara di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat itu, perwakilan mahasiswa mengkritisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tentang satuan biaya operasi perguruan tinggi negeri PTN. Khususnya pada pasal 7 yang menyebut bahwa PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih tinggi dari besaran dasar biaya kuliah tunggal BKT di berbagai program studi. Latar belakang tentang isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di beberapa perguruan tinggi di Indonesia saat ini berkaitan dengan perubahan status di beberapa perguruan tinggi negeri Indonesia yang ingin merubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perubahan status di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini dianggap menjadi pemicu masalah yang menjadikan biaya pendidikan saat ini menjadi sangat mahal. Tentunya uang kuliah tunggal yang dianggap tidak masuk akal dan adanya iuran pengembangan institusi atau IP yang dianggap makin memberatkan masyarakat dan mahasiswa saat ini. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH memiliki perbedaan dengan PTN sebelumnya, yakni PTNBH memungkinkan untuk mengumpulkan pendanaannya dari mahasiswanya sendiri, sehingga secara tidak langsung kampus akan menaikkan UKT mahasiswanya. Hal inilah yang membuat mahasiswanya sangat keberatan dan memprotes karena kenaikan UKT ini dianggap tidak adil, dan tentunya beberapa mahasiswa sangat keberatan, dan hal ini yang memicu adanya protes dan demonstrasi dari mahasiswa karena dianggap tidak adil dan tidak bersifat transparan. Dalam beberapa tahun terakhir memang biaya pendidikan yang terus meningkat secara terus-menerus membuat beberapa pihak atau masyarakat menjadi sangat gelisah dengan adanya kenaikan uang pendidikan yang terus-menerus ini, sehingga hal ini dianggap tidak adil bagi beberapa masyarakat dan bersifat tidak transparan tentunya. Kenaikan UKT di Indonesia saat ini memiliki dampak yang cukup signifikan
karena biaya pendidikan yang mahal memberikan beban finansial yang berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Hal ini terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial yang dapat memunculkan kegelisahan dan dapat mempengaruhi performa akademis mereka. Selanjutnya, dengan kenaikan UKT ini dapat membuat kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan yang mahal membuat banyak mahasiswa yang kurang mampu enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hal ini tentunya dapat memunculkan kesenjangan sosial yang lebih lebar di tengah masyarakat nantinya. Dampak selanjutnya adalah kenaikan uang kuliah tunggal ini membuat mahasiswa yang drop out atau yang terpaksa berhenti kuliah menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka membayar UKT sehingga membuat mereka terpaksa untuk berhenti kuliah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kenaikan UKT juga dapat membuat kesenjangan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari mahasiswa yang memiliki latar belakang kemampuan ekonomi yang lebih dan mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang terbatas. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dapat mengakses pendidikan lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini dikarenakan mereka tidak sanggup dan tidak mampu membayar biaya pendidikan tersebut. Kenaikan uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini tentunya memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi mahasiswa atau masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dari perspektif analisis sosial, tentunya memiliki poin-poin yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah aksesibilitas pendidikan. Kenaikan UKT yang terjadi pada beberapa kampus tentunya dapat menjadi faktor utama penghalang mereka untuk melanjutkan studi atau pendidikan tinggi mereka, terutama bagi keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu. Hal ini tentunya dapat menjadi penghalang utama mereka untuk melanjutkan studi mereka dan atau mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih terjangkau. Selanjutnya, kenaikan UKT ini dapat memperkuat ketimpangan sosial karena mahasiswa yang memiliki keluarga yang mampu dapat membayar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang tidak dapat membayar pendidikan yang sangat mahal ini sehingga membuat mereka tertinggal. Hal ini dapat memperluas siklus kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Selanjutnya adalah kenaikan UKT yang cukup memberatkan ini dapat memberikan dampak terhadap psikologis mereka, terutama dari mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga mereka tuh merasa terbebani dan cemas terhadap uang kuliah mereka yang menjadi begitu mahalnya. Hal ini tentunya dapat mengganggu fokus mereka terhadap akademis mereka dan menyebabkan stres yang berlebihan yang dapat berujung kepada masalah kesehatan mental mereka yang terganggu, dan hal ini dapat menjadi masalah yang serius. Selanjutnya adalah peran bantuan beasiswa dan bantuan finansial lainnya. Untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan UKT ini, beasiswa dan program bantuan finansial lainnya perlu ditingkatkan. Tentunya tanpa dukungan yang memadai, mahasiswa yang kurang mampu berpotensi untuk kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tentunya analisis ini
memberikan betapa pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan untuk dapat memastikan bahwa semua mahasiswa dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang lebih tinggi lagi, terlepas dari latar belakang kemampuan ekonomi mereka. Selanjutnya, nilai-nilai budaya dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu kenaikan uang kuliah tunggal yang dianggap tidak logis. Masyarakat Indonesia dapat melakukan gotong royong dan solidaritas yang dianggap sudah menjadi nilai-nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat ini. Masyarakat dapat melakukan gotong royong dengan cara melakukan penggalangan dana terhadap mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga penggalangan dana ini diharapkan dapat membantu atau mempermudah mahasiswa dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah mahasiswa dapat melakukan aksi kolektif, yaitu mahasiswa dapat bergabung dalam aksi atau gerakan bersama untuk mengadvokasi penurunan kenaikan uang kuliah tunggal yang begitu dianggap tidak masuk akal dalam kenaikannya. Sehingga dengan adanya advokasi ini diharapkan uang kuliah tunggal dapat mengalami penurunan atau menyesuaikan UKT yang lebih adil dan lebih meringankan mahasiswa tersebut. Selanjutnya, dengan melakukan peningkatan kesadaran dan melakukan advokasi, sehingga mahasiswa dapat memperkuat solidaritas dalam menyuarakan hak-hak dan keadilan. Sehingga dalam melakukan aksi-aksi ini, mahasiswa dapat menekan pihak universitas atau pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tentang kenaikan UKT ini yang dianggap memberatkan pihak mahasiswa dan masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan kenaikan UKT ini yang dianggap tidak masuk akal bagi beberapa masyarakat atau bahkan semua masyarakat ini. Pemeran pemerintah diantaranya adalah dengan meningkatkan anggaran pendidikan, yaitu pemerintah perlu mengalokasikan dana APBN untuk pendidikan dengan alokasi anggaran yang lebih besar lagi, sehingga hal ini dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial. Selanjutnya, pemerintah dapat membuat regulasi atau kebijakan yang lebih bersifat transparan dan akuntabel, sehingga para mahasiswa dan masyarakat tidak bingung tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan nantinya dianggap tidak adil oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pemerintah perlu melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, karena hal ini tentu UKT ini berkaitan dengan mahasiswa, sehingga pemerintah perlu melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan yang nanti pemerintah dan mahasiswa akan berdiskusi tentang bagaimana kenaikan UKT ini sehingga dapat bersifat adil dan rata bagi semua mahasiswa. Sedangkan dari pihak universitas tentunya memiliki peran penting dalam mengatasi kenaikan permasalahan UKT ini, yaitu peran universitas sendiri adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga perguruan tinggi perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan kepada mahasiswa agar sepadan dengan biaya yang mahasiswa itu keluarkan, sehingga hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dosen dan staf-staf pengajar dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai untuk pembelajaran dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini.
Selanjutnya adalah tentu pihak universitas juga sama dalam pemerintah, yaitu pihak universitas harus selalu melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan yang akan nantinya berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri. Contohnya dengan keputusan kenaikan UKT ini, sehingga hal ini dapat bersifat transparan dan akuntabel agar mahasiswa ini tidak bingung dengan kebijakan kampusnya nanti. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sendiri. Masyarakat tentu memiliki peran dalam menangani permasalahan kenaikan UKT ini yang sedang hangat dibicarakan. Yaitu salah satu peran masyarakat adalah mengawasi kinerja pemerintah dan perguruan tinggi itu sendiri. Yaitu masyarakat tentu perlu melakukan pengawasan tentang kinerja pemerintah dan perguruan tinggi untuk dapat memastikan bahwa mereka tuh benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kenaikan UKT ini. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan isu terkait dengan kenaikan UKT ini dan memberikan saran atau masukan kepada pemerintah dan perguruan tinggi itu sendiri. Sehingga diharapkan pemerintah dan perguruan tinggi mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa atau masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peran pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tentang biaya pendidikan yang terus meningkat secara terus-menerus dari tahun ke tahun, yang nantinya akan menimbulkan kesenjangan pendidikan di masyarakat, dan itu pasti nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena adanya perbedaan akses pendidikan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Sehingga hal ini tentu kita berharap agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian saya berharap nantinya akan ada kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan ada subsidi yang lebih tepat dari pemerintah. Sehingga mahasiswa dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan itu sendiri, dan itu semua terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, sehingga program-program seperti beasiswa dan bantuan finansial itu dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi, sehingga nantinya seperti bantuan KJP atau KIP itu dapat lebih tepat sasaran kepada siapa yang membutuhkan. Kemudian yaitu pemerintah dan institusi pendidikan perlu lebih transparan dalam pengelolaan dana pendidikannya. Dan institusi pendidikan itu harus menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga kualitas pendidikan itu sebanding dengan apa yang mahasiswa itu bayarkan. Selanjutnya adalah nantinya saya berharap akan adanya kebijakan atau regulasi yang lebih ketat dan lebih transparan dalam penentuan UKT ini, serta adanya audit rutin yang dilakukan terhadap penggunaan dana pendidikan itu sendiri. Pemerintah juga perlu berkomitmen untuk dapat meningkatkan anggaran pendidikan agar institusi pendidikan itu tidak bergantung pada UKT mahasiswanya, sehingga ini dapat meringankan institusi pendidikan itu sendiri. Baik, sekian dari saya, karena menurut saya pendidikan adalah fondasi bagi setiap bangsa. Pendidikan adalah alat atau hal yang dapat mendorong suatu bangsa itu dapat maju ke depannya, sehingga diharapkan pemerintah itu dapat lebih baik dalam mengurus permasalahan pendidikan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.